kita semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sudah mulai masuk ke musim kemarau ya. Kita memasuki panas yang memang betul-betul sangat luar biasa di beberapa kota di Indonesia ya, termasuk di tempat saya di Jakarta. Dan mudah-mudahan dengan kondisi kondisi seperti ini, eh, saya sangat berterima kasih semua sahabat batik semuanya masih bisa hadir di acara Zoom APBBI yang rutin kami selenggarakan dan sempat vakum selama bulan Ramadan hingga bulan Syawal, dan di akhir bulan Syawal ini kami mulai lagi. Dan sebelumnya kami juga atas nama APBBI dan atas nama tim Zoom mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin apabila kami selama menyelenggarakan Zoom APBB ini banyak kekurangan-kekurangannya. Masukan-masukan dari sahabat batik semuanya sangat kami harapkan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kita sampaikan setiap acara Zoom bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi sahabat batik, cinta batik, maupun adik-adik ya, pelajar dan mahasiswa sebagai referensi ya, sebagai referensi dalam menunjang perkuliahan. Baik, untuk Zoom kali ini, Zoom seri Batik Story seri ke-29, kita akan mengetahui tentang kain dan tapih ya. Uh, Judul ini sempat saya diskusikan dengan narasumber. Saya ambil dari buku Kain di Jawa ya. Ini kebetulan ditulis oleh narasumber sendiri, Ibu Dr. Randa Masyah. Ya, nanti siapa beliau akan diperkenalkan oleh moderator kita. Uh, Buku ini sangat untuk para pecinta batik, pokoknya yang senang dengan wasta tradisional, buku ini sangat sangat bagus sekali. Tema ini saya ambil hanya sebagian kecil sekali yang ada di dalam buku ini. Mungkin hanya eh, satu satu subbagian, gitu, Bu. Masih ya, tentang kain itu hanya tapi kenapa saya ambil pertama kali dari bagian buku ini tentang kain dan tapih? Karena saya pikir ini topik yang sangat menarik dan belum banyak yang mengetahui apa itu kain, apa itu tapih, apa itu sinjang secara apa baik secara filosofi maupun dari secara penelitian ya. Karena apa yang disampaikan nanti adalah oleh Ibu Masya dan ada yang dalam buku ini betul-betul eh, hasil dari penelitian secara keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Batik Indonesia, kepada seluruh anggota APPBBI, kepada seluruh pecinta dan pemerhati wastra batik dan yang selalu aktif mengikuti acara Zoom APBBI. Terima kasih sudah mengikuti Zoom APBBI sejak awal kami selenggarakan di tahun 2020 sebagai eh, sebagai acara di saat waktu itu di saat pandemi yang terus berlanjut hingga kini. Karena tren Zoom mungkin mulai menurun ya, tetapi Zoom juga masih diminati karena uh, bisa menjangkau berbagai tempatnya. Artinya offline sudah bisa kita selenggarakan, offline pun juga bisa menjangkau dengan keilmuan ilmu-ilmu yang kita tularkan bisa dinikmati oleh pecinta batik dimanapun. Baik, untuk moderator kali ini seperti biasa sahabat saya, pendiri dan sahabat saya Mas Abdul Syukur, pendiri dan pengurus APBBI, sesama penggiat batik juga di daerah Jogja. Beliau banyak menggeluti batik nitik. Beliau juga S1-nya di ISI, kemudian S2-nya di UGM, antropolog, satu satu alumni dengan narasumber kita. Ini mohon maaf, suaranya nggak ada. Saya Tes. pikir Nggak ada. suara saya nggak ada ya, Mas? Ada. Ada ya? Mungkin tempat Ibu yang bareng. Baik, saya lanjutkan lagi. Mas Abdul Syukur adalah salah seorang penggiat batik, pendiri dan pengurus APBBI yang selama ini menggeluti batik nitik ya, terutama batik nitik secara tradisional di Jogja.
Beliau juga sebagai pengasuh pesantren Batik Nusantara, owner dan pendiri Batik Taman Lumbini. Monggo kalau ada kesempatan ke Jogja bisa mampir ke padepokannya di daerah Bantul nggih Mas nggih? Oke, Daerah Kasongan, Kasongan daerah Bantul. Kasongan. Oke, Ya, sekaligus belanja keramik di Bapak. Kasongan bisa mampir ke tempat Mas Agung Syukur. Tempatnya enak, bisa banyak belajar. Itulah sekilas tentang moderator kita kali ini. Ini ada salam juga dari Ketua Umum APPBI Bapak Dr. Haji Komarudin Kudia yang hari ini kebetulan sedang ada kesibukan di pondok pesantren beliau, menitip salam tidak bisa hadir kali ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pecinta batik yang selalu hadir di acara Zoom APB. Baik, untuk selanjutnya acara akan dipandegani atau dipimpin oleh Mas Abdul Syukur. Monggo Mas Abdul Syukur, waktu dan tempat saya aturkan kepada panjenengan. Baik, tes. Dengeran nggih bagus nggih. Tes. Dengeran bagus. Halo. Kedengaran bagus. Kurang kurang Kedengaran besar ya, kurang besar juga. Aduh, sebentar. agak maju sedikit boleh. Oke, sebentar nggih. Berarti saya harus lebih maju. Sebentar. Tes, udah belum? Gimana Bu Mas ya? Apa bisa di monitor? Kedengaran belum? Sampun nggih. Kecil, kecil sekali Ampun, memang. kecil ya. Kecil Tapi bisa, sekali nggih. bisa didengar. Monggo, kalau diteruskan nanti kalau ada yang kurang jelas nanti kita ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Saya diberikan kesempatan pada pagi hari yang bahagia ini untuk bisa memoderatori kegiatan webinar batik dari APPBI yang sudah sekian kali. Ini adalah konsistensi yang cukup baik yang sudah dilakukan oleh APPBI dan pada kesempatan pagi hari ini adalah juga termasuk bagian daripada webinar yang spesial. Paling tidak buat saya Pak Agus gitu karena kehadiran dari Bu Dr. Mazia ini menurut saya tunggu penjelasannya sebagai satu petunjuk nanti ke depan buat saya paling tidak memang yang ada sebagai generasi muda untuk mengembangkan seni batik ini seperti itu. Tidak panjang lebar sebagai perkenalan, saya akan melanjutkan bahwa pada kesempatan webinar ini kita akan sama-sama mengikuti webinar dengan judul kain tapih. Nah, mungkin sebagian daripada kita sudah mengetahui, tetapi juga sebagian besar banyak yang belum bisa membedakan apa yang disebut dengan kain tapih, bagaimana perbedaan kain tapih dengan kain-kain yang lainnya. Kedudukan dari kain tapih ini adalah semacam fungsi atau memang satu identitas penamaan dari sebuah produk. Nah ini insya Allah kita akan bisa mendapatkan penjelasannya dari Dr. Mazia ini yang menurut saya menjadi penting. Salah satunya pendekatan yang harus kita pahami adalah bahwa ternyata melalui batik ini kita tidak cukup hanya memahami batik itu dalam dapurnya batik saja. Tetapi melalui webinar ini kita diberikan kesadaran bahwa untuk mengetahui batik kita membutuhkan multi pengetahuan untuk bisa kita mengetahui batik lebih mendalam lagi. Seperti halnya yang kita ketahui, kain tapih ini judul daripada webinar kali ini dengan judul kain tapih ini akan dibawakan oleh Dr. Mazia. Beliau adalah seorang dosen dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip. Lalu kemudian beliau juga seorang arkeolog lulusan dari Fakultas Sastra UGM, dilanjutkan juga dari ilmu sejarah pasca sarjana UGM, dilanjutkan dengan pendidikan doktoralnya melalui ilmu humaniora peminatan arkeologi program studi Dr. UGM. Maka melalui apa yang sudah diupayakan oleh Bu Mazi ini, semoga nanti kita bisa mendapatkan saripati batik ini dengan sudut pandang melalui keilmuan ini. Ada sejarah, ada arkeologi. Bahkan kalau kita mengacu kepada buku yang tadi sudah disebutkan oleh
Pak Agus bahwa sebenarnya yang menarik lagi daripada kajian ini nanti, maka selain bicara mengenai sejarah, selain bicara tentang arkeologi, nanti di sini ada terkait mengenai apa namanya bahasan-bahasan lain sebagai satu pendekatan-pendekatan. Nah, ini adalah satu hal yang penting ternyata menjadi kesadaran kita, khususnya para pembatik, untuk bisa membuka cakrawala batik ini ternyata dengan multi pengetahuan yang lebih luas. Sebelum kita sama-sama melanjutkan nanti dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Mazi, maka perkenankan saya untuk menyambut kehadiran Ibu Mazia di webinar kali ini. Yang saya hormati Ibu Mazia, semoga apa yang akan diupayakan pada pagi hari ini penuh dengan kebermanfaatan buat kita. Dan yang saya sapa para pecinta batik, para pemerhati batik, para pembatik, para kolektor batik yang tetap setia sampai hari ini melestarikan bagaimana batik ini tetap hidup, melestarikan para pembatiknya bisa tetap bertahan, melestarikan karya-karya batik ini bisa tersimpan dengan rapi menjadi satu filing sejarah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, melanjutkan apa yang tadi sedikit sudah saya bocorkan mengenai hal-hal atau klasifikasi yang sudah direngkuh sebagai satu bobot muatan yang sudah diupayakan oleh Dr. Mazia, maka banyak sekali aktivitas-aktivitas dari Dr. Mazia ini yang memang terkait dengan seni tradisi. Khususnya kalau saya membaca pada biodata dan data diri ini terkait mengenai budaya pesisir. Maka kita mengetahui ada batik, dalam ranah batik kita ada batik pesisiran, maka sebenarnya ini adalah satu catatan besar buat kita bahwa untuk kita mengetahui batik ya harus seperti yang sudah diupayakan oleh Bu Mazi menggunakan pendekatan-pendekatan yang luas. Tidak berpanjang lebar, mari kita sama-sama mengikuti paparan dari Dr. Mazia yang pada kali ini akan membahas mengenai kain tapi, seperti apa kain tapi dan sebagainya. Mari kita ikuti kepada Ibu Dr. Mazia, kami aturkan untuk bisa menyampaikan pengetahuannya untuk kita semua. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Abdul Syukur, sahabat saya, sahabat di online ya Pak, belum pernah ketemu, tetapi sangat menginspirasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Agus yang sudah meminta saya untuk menjadi narasumber pada webinar kali ini. Sungguh saya sangat berbesar hati Pak, sangat tersanjung bisa menjadi narasumber di sini. Padahal saya bukan pembatik Pak. Kalau harus membatik saya mohon maaf. Saya bisanya ngomong saja ini. Ya, saya juga minta maaf mungkin kalau nanti ibu bapak di sini terlalu banyak apa ya harapannya, padahal mungkin saya hanya memberikan sedikit sekali dan harapan saya nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semua yang sudah menghadiri pada acara pada pagi hari ini. Kita belajar bersama karena di sini saya lihat banyak pakar-pakar ya, dan saya juga banyak belajar dengan beliau-beliau ini. Ya, monggo silakan dibuka saja slide-nya. Ya, eh, saya memberi judul Kain dan Tapeh pada Masyarakat Jawa. Di dalam slide pertama ini kita sudah bisa melihat dari gambar bahwa di sini kita bisa melihat bagaimana orang Jawa mengenakan kain ya. Jadi atau yang sebetulnya sering disebut dengan tapeh ya. Di sini kita bisa melihat bahwa eh, ada ibu-ibu, bapaknya satu, kemudian ada anak-anak ya. Ini yang perempuan mengenakan tapeh, kemudian bapaknya juga pakai tapeh digunakan untuk apa ya namanya sorjan ya, gitu ya.
kemudian ibu-ibunya untuk jaritan mungkin semacam itu. Dan di sini kita bisa melihat mereka tidak hanya dalam satu golongan sosial, tetapi kalau yang duduk di bawah tentu ini mungkin semacam pembantu seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat juga bahwa ternyata pakaian itu juga bisa memperlihatkan golongan kita ada di mana. Monggo slide berikutnya. Ya, ini yang akan kita bahas nanti. Ada beberapa bahasan. Yang pertama saya akan membahas apakah kain itu, kemudian kapan masyarakat Jawa mengenal kain, bagaimana cara menenun pada masyarakat Jawa. Nah, di sini ada 3 bahasan. Yang pertama tentang proses membuat lawe, kemudian proses menenun, selanjutnya teknik menghias kain. Nah, selanjutnya di sini ada penyebutan kain pada masyarakat Jawa dan kain untuk perempuan. Di sini Ibu Bapak bisa melihat ada foto, ini adalah orang tua dari Bapak Santoso Dullah almarhum ya, yang mengenakan kain ya, jadi berkain, tetapi ini bukan batik ya, kain lurik. Kain lurik, kemudian beliau mengenakan selendang batik. Ya, jadi dulu tidak semua kain yang dikenakan itu adalah kain batik, tetapi juga ada kain lurik. Eh, Baik batik maupun lurik itu motifnya juga istilahnya memiliki klasifikasi juga. Ya, slide berikutnya. Ya, apakah kain itu? Ya, jadi kalau kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan bisa melihat bahwa kain itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah barang yang ditenun dari benang kapas. Kemudian yang kedua, barang tenunan untuk pakaian atau untuk maksud lain. Jadi dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa yang namanya kain itu adalah benang atau barang hasil tenunan ya. Dan mungkin lebih difokuskan lagi benangnya benang kapas. Nah, kalau benang kapas berarti ini adalah kain tradisional ya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu untuk istilah kain ternyata ada banyak sekali seperti yang terlihat di sini ya. Tidak akan saya bahas satu persatu, tetapi ada beberapa kain yang istimewa yang terkait dengan sejarah, terkait dengan sejarah batik juga ya. Nah, kalau lurik jelas itu adalah kain lurik. Kemudian ada beberapa seperti di sini kain pitola, disebutnya pitola atau cindai ya, yang ini sebetulnya ada hubungannya dengan kain dari yang dihasilkan oleh Pak Abdul Syukur ya. Nite itu kemudian juga Pak Abdul Wahab yang jelamprang itu yang serupa tapi tak sama. Dan masih ada banyak lagi yang sebetulnya sangat menarik ya, yang nanti mungkin lain kali bisa dibahas atau mungkin kemarin juga sudah dibahas pada waktu yang lalu. Next. Nah, kapan masyarakat Jawa mengenal kain? Sebentar. Jadi sebetulnya masyarakat Jawa itu mengenalkan sudah sejak sangat lama, sejak manusia menguasai teknologi menenun dan itu sudah berlangsung pada masa prasejarah. Bisa kalau kami di arkeologi motif-motif itu masih bisa kita lihat pada pecahan kereweng semacam itu ya, pecahan gerabah gitu yang gerabah bermotif yang di situ mengindikasikan adanya motif-motif pada kain ya. Nah, kemudian pada masa klasik Hindu-Buddha atau sekitar abad 5 sampai abad 15 ya, eh, kain itu atau informasi tentang kain itu menjadi lebih banyak lagi ya, terutama tentang kain tenun ya. Eh, ada informasi tentang alat tenun, kemudian ada cara menenun, pengusaha tenun, jenis kain, pajak bagi pengusaha tenun, distribusi kain, dan fungsi kain. Nah, semua informasi itu bisa kita lihat pada prasasti, kemudian ada naskah kesastraan, juga pada sumber berita asing, serta arca dan relief. Pada arca dan relief tentu saja kita bisa melihat
motif kain yang mungkin yang tren pada waktu itu, sehingga kemudian digambarkan pada arca yang mengenakan kain bermotif seperti itu. Untuk alat tenun itu ada banyak di dalam prasasti, tidak hanya satu prasasti ya. Jadi ketika kita melakukan rekonstruksi itu harus menggunakan banyak sumber, dan tidak dalam satu sumber itu belum tentu ada lengkap gitu ya. Jadi kita memang seperti membuat puzzle, itu harus mencari uh, apa apa namanya yang pas itu yang mana. Jadi memang di sini kita juga harus banyak mempelajari, terutama karena prasasti berbahasa Jawa kuno, sehingga kita harus mempelajari bahasa Jawa kuno juga. Alhamdulillah sudah ada kamus dari Romo Sudmuder, sehingga kita bisa belajar banyak. Nah, dan di sini untuk alat tenun itu antara lain bisa kita lihat ada istilah suri, yang suri itu semacam sisir ya. Jadi di dalam alat tenun itu selalu ada suri juga. Kemudian ada anteh. Anteh itu alat untuk membuat benang, kemudian juga alat tenunnya itu sendiri. Setidaknya itu. Kemudian cara menenun ini di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya sebelum sebelum orang itu menenun, maka disiapkan terlebih dahulu lawe atau benang yang dibuat secara tradisional itu. Nah, di sini juga ada beberapa istilah yang mengindikasikan bahwa di situ ada uh, aktivitas membuat lawe itu yang sering disebut dengan memintal gitu ya. Setelah ada benangnya, kemudian ya seperti pada upaya-upaya selanjutnya ketika orang menenun, maka kemudian ada beberapa perlakuan yang di situ bisa kita lihat adalah upaya untuk memberi warna, kemudian juga memberi fiksasi pada benang ya, kemudian baru ada proses penenunan. Sebelumnya juga direndam dalam minyak tertentu, biasanya disebut dengan minyak jarak. Kalau sekarang sepertinya menggunakan minyak kacang ya. Nah, itu ternyata untuk agar proses penyerapan warna itu bisa lebih maksimal. Selanjutnya juga ada fiksasi. Jadi ternyata pada zaman dulu hal-hal seperti itu juga sudah ada ya. Nah, jadi ternyata nenek moyang kita luar biasa sekali. Kemudian untuk jenis kain, ada banyak jenis kain yang disebutkan di dalam prasasti, dan kain itu ada yang buatan lokal, juga ada buatan dari luar. Jadi dari luar itu bisa dari luar Pulau Jawa, bisa dari uh, luar Asia yang lain. Jadi ada yang dari India, ada yang dari Arab bahkan juga ada. Jadi di berbagai wilayah Asia itu ada, karena memang dulu di Jawa itu juga termasuk menjadi daerah pusat perdagangan. Jadi ada dulu disebutnya Holing, abad 7 sampai 9 itu sempat menjadi daerah uh, apa namanya? Bandar ya, bandar perdagangan utama. Sehingga memungkinkan orang-orang asing juga datang ke Jawa. Kemudian juga yang menarik itu juga ada pajak bagi pengusaha tenun. Jadi rupa-rupanya produksi tenun itu sangat menguntungkan, sehingga akhirnya sampai ada juga pajaknya atau dibebani pajak ya. Nah, tapi saya tidak akan membicarakan hal itu di sini nanti. Kemudian distribusi kain, jadi tadi ada kaitannya ya distribusi itu dengan masalah jual beli. Jadi nanti kita bisa mengetahui bahwa ternyata kain itu atau masyarakat pada waktu itu, pada masyarakat Jawa kuno dulu itu ada yang membuat kain sendiri, kemudian ada yang memproduksi sendiri, juga ada kain yang dibuat oleh lingkungan kerajaan, dan itu nanti kita bisa melihat bagaimana distribusinya, antara lain bisa kita lihat pada hadiah yang diserahkan ketika ada upacara penetapan suatu daerah menjadi wilayah Sima. Dan jadi istilahnya ada hadiah dari masyarakat untuk para bangsawan semacam itu. Dari situ nanti kita bisa melihat berbagai jenis kain itu. Kemudian selanjutnya tentang fungsi kain. Jadi kain itu ternyata tidak hanya fungsi teknisnya sebagai pakaian saja, tetapi juga ada fungsi-fungsi yang lain. Mungkin tadi sudah saya bahas juga tentang fungsi ekonomi yang di situ kain sebagai
komoditas perdagangan. Jadi dari situ juga kita bisa melihat tentang perdagangan kain ini bahwa ternyata perdagangan kain itu ada yang sifatnya lokal, kemudian ada yang regional dalam artian antar pulau ya. Jadi ternyata dari prasasti kita juga bisa mengetahui bahwa kain dari Sulawesi itu apa ya? Saya agak lupa namanya. Dari Sulawesi sampai sekarang masih itu di Sulawesi Selatan, salah satu daerah di Sulawesi Selatan, sampai sekarang masih memproduksi kain secara tradisional juga, meskipun mungkin pewarnaannya sudah menggunakan pewarna kimia. Tetapi zaman dulu, abad 9 itu sudah sampai juga di Jawa. Kemudian kain-kain dari Sumatera, kemungkinan ini adalah kain istilahnya bukan tenun ya kalau Sumatera itu songket mungkin semacam itu ya. Kemudian juga kain-kain dari luar tadi ya semacam di India, kemudian dari Arab dan sebagainya. Jadi untuk perdagangan luar biasa sekali dan itu menyebabkan antara lain juga kita menjadi apa? Ada beberapa jenis motif yang merupakan tiruan dari berbagai tempat tadi. Ya. Kemudian ada selain fungsi tadi ada teknis, ekonomi, kemudian fungsi sosial. Dari fungsi sosial kita bisa melihat bahwa dengan mengetahui bagaimana orang berpakaian, ya di zaman sekarang pun juga begitu, kita bisa mengetahui satu sosial seseorang. Selain itu, yang terakhir kain juga bisa menunjukkan atau ada fungsi religiusnya. Jadi ternyata ada beberapa pakaian yang atau kain yang di situ dikaitkan dengan upacara keagamaan atau ritual semacam itu ya, upacara tradisi. Next. Nah, ini adalah salah satu penelitian kami ketika kami untuk mengetahui apakah betul seperti yang diceritakan di dalam prasasti itu ya. Jadi kami mendatangi melakukan etnografi di daerah Kerak Tuban. Di sana dulu itu saya ke Gaji ya. Jadi ada satu teman yang menunjukkan bahwa di sana itu masih ada semua proses yang ada di dalam prasasti itu ditunjukkan. Jadi misalnya ada kebun kapas dan sampai waktu itu apa mereka masih memiliki kebun kapas seperti potret di sini ya. Jadi yang sudah merekah-merekah itu adalah kapas yang sudah matang dan itu bisa siap mereka panen seperti itu. Nah, jadi di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, eh, ada beberapa bahan untuk menenun. Yang pertama adalah lawe, kemudian ada pewarna dan fiksasi. Ini informasi ini bisa kita temukan di prasasti dan tiga jenis bahan ini biasa diperjualbelikan secara apa pedagang keliling gitu ya, keliling dari kampung ke kampung pada zaman dulu. Jadi di sini antara lain memberikan informasi kepada kita bahwa masyarakat Jawa memang terbiasa membuat kain sendiri untuk setidaknya untuk keluarganya. Nah, kemudian juga ada informasi tentang membuat lawe, kemudian ada pencelupan warna. Setidaknya ada tiga jenis warna yang muncul pada prasasti. Yang pertama adalah warna biru, ya kemudian ada warna hitam dan merah. Yang merah ini ada berbagai jenis warna merah dan ternyata merahnya orang Jawa tidak bisa kita bayangkan seperti merah pada zaman sekarang karena misalnya gula merah sejak sekarang juga warnanya tetap coklat, tidak merah ya. Jadi rupanya merahnya orang Jawa itu sebetulnya coklat itu, semacam itu. Kemudian ada fiksasi dan ada proses penenunan. Ini semua kami lakukan atau kami lihat prosesnya, kami pelajari prosesnya ada di daerah di Kerak Tuban ya, masih seperti apa istilah-istilah itu masih ada dan sama seperti pada prasasti. Kemudian untuk penenun pada masyarakat Jawa kuno seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini yang pertama adalah semua masyarakat Jawa kuno bisa menenun dan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Kemudian ada pengusaha tenun atau industri lokal yang tadi dipungut pajaknya karena kemungkinan memang hasilnya luar biasa dan juga ada penenun di lingkungan istana. Ini bisa diketahui dari namanya ya. Jadi misalnya ada kain buat ingulu, kain
atau wedihan buat pinilai. Jadi ingulu atau pinilai ini adalah nama-nama wate ijro atau apa namanya, abdi dalam keraton gitu ya, yang jadi mereka membuat kain itu dalam pengawasan istana. Jadi kalau kita analogkan pada masa Islam itu juga masih ada seperti itu, dan tentu saja penenun-penenun dengan pengawasan dari eh, kaum bangsawan itu menjadi tenunan yang luar biasa dan halus, dan ini juga bisa dilihat pada prasasti ketika kain ini tidak tersedia dan kemudian dialihkan dalam bentuk mata uang emas, maka itu beratnya lumayan tinggi, jadi bisa kita analisa bahwa kain yang mereka buat itu adalah kain yang halus, yang mungkin kita sebut dengan wastra itu ya. Next. Ini adalah proses membuat lawe di Karak Tuban tadi. Jadi pagi-pagi itu ibu-ibu ternyata sudah siap dengan pekerjaannya. Di sini membersihkan kapas, kemudian setelah dibersihkan itu dijemur. Di kerak itu ternyata ada dua jenis kapas, jadi ada yang putih dan ada yang kecoklatan. Kemudian ini setelah dijemur, nanti dididih atau dipukul-pukul sehingga kemudian mengembang. Nah, setelah mengembal itu nanti kemudian dilipat ya, jadi istilahnya dipusohi seperti itu. Nah, setelah dipusohi nanti bisa dianteh atau kita mulai bisa apa namanya tadi, membuat apa, memintal ya, memintal. Dan ini ternyata bukan pekerjaan mudah karena ini semua bekerja tangan, kaki, ya semua bekerja sehingga kemudian bisa menghasilkan lawe ya semacam itu. Dan ternyata belum selesai, nanti masih harus dilikasi agar memudahkan ketika proses penenunan. Nah, nanti ada lawe yang sudah disimpul seperti ini, dan untuk satu lembar kain itu setidaknya diperlukan empat gulung kain, ya. 4 gulung benang lawe ya. Next. Nah, ini proses penenunan. Ini sangat rumit menurut saya ya. Eh, saya sangat salut dengan apa simbah-simbah di Kerak ya. Mudah-mudahan sekarang generasi muda sudah ada yang belajar ya di sana. Jadi lawe itu diolah ya, diolah terlebih dahulu, kemudian direbus dan diwarnai, kemudian disekuli, jadi dikasih semacam mungkin sekul itu beras ya, nasi, diberi nasi biar tidak cepat apa putus ya. Kemudian nanti diulur. Nah, setelah itu iya saya juga heran ini bagaimana cara menatanya ya. Kemudian nanti masih dimasukkan di suri itu satu demi satu. Nah, kemudian masih ada ngentek, ngelap, pelantang, dan kemudian baru ditenun. Jadi alat tenunnya itu lepas-lepas ya. Kalau tidak dipasang seperti ini, dulu saya tidak mengira kalau apa eh, kayu-kayu ini adalah alat tenun. Jadi sangat luar biasa sekali nenek moyang kita itu, dan ternyata sangat tahu urut-urutan bagaimana menempatkannya. Ini yang juga luar biasa. Jadi ini sering disebut dengan tenun gendong ya, yang sehingga apa penenunnya itu masuk di dalam alatnya ini. Next. Nah, kemudian untuk teknik menghias kain ini ada dua, dua jenis ya. Jadi di dalam prasasti ya kita bisa melihat bahwa tidak dijelaskan secara langsung, tetapi kita bisa melihat ya istilahnya tidak secara tekstual ya, tetapi eh, bisa kita analisa. Jadi ada yang sebelum ditenun itu sudah eh, apa namanya nanti bisa menghasilkan corak khusus. Jadi misalnya seperti yang terlihat di sini bisa kita lihat maaf tidak ada contohnya lurik ya. Tadi lurik itu pakaian yang dipakai oleh ibunya Pak Santoso Dolah tadi. Kemudian yang bercorak khusus di sini ini adalah permainan benang. Jadi saya juga eh, ini sangat mengherankan sebetulnya ya, karena saya bukan penenun juga. Eh, jadi motif ini tercipta dengan tadi permainan benang. Dan di sini menunjukkan betapa tingginya apa kepandaian nenek moyang kita. Kemudian
selain apa istilahnya, jadi ada yang bersamaan dengan menenun motifnya, ada juga yang sesudah ditenun. Jadi di sini ternyata kemudian ada pembuatan motif itu berupa batik dan perada. Batik saya kira sudah banyak yang membahas, kemudian juga di sini semua adalah para ahli pembatik ya, ya batik yang betul itu. Nah, kalau secara apa namanya istilah batik itu baru ada pada naskah itu pada abad 17. Tetapi ternyata apa pekerjaan membatik ini sudah ada sejak sebelum abad 17. Jadi ada istilah lain yang digunakan apa di dalam naskah kesusastraan ataupun di dalam prasasti, yaitu dengan istilah yang serupa. Jadi ada sinonimnya ya, jadi semacam cinitra, membuat gambar atau tinulis atau menulis dan ternyata memang batik itu kalau di dalam bahasa Jawa halus istilahnya kan serat ya. Jadi misalnya seratan pun sae. Ya, jadi maksudnya adalah batiknya halus karena cara membatik itu sama seperti menulis. Kemudian yang kedua adalah perada. Nah, Raufar pada awal abad 20 di dalam bukunya tentang apa batik di Jawa itu menyebutkan atau meragukan adanya perada ini ya. Jadi perada itu kan membuat motif hias menggunakan emas cair. Nah, di dalam apa bukunya Rover menjelaskan bahwa tidak mungkin ya digunakan emas untuk membatik atau memberikan hiasan pada kain karena nanti ketika emas itu sudah kering maka akan rapuh dan berguguran seperti itu. Jadi, tetapi ternyata di dalam naskah kesusastraan itu ada sejak abad 12 sampai abad 15 itu selalu untuk kain-kain yang mewah atau yang disebut dengan wastra itu biasanya ditunjukkan dengan diperada atau cinitra ing emas cair. Nah, jadi dilukis dengan menggunakan emas cair dan ini adalah yang sekarang kita sebut dengan diperada seperti itu. Next. Nah, jadi di sini kemudian ada penyebutan kain pada masyarakat Jawa. Ada 10 jenis yang di sini ternyata kain itu juga ada, mohon maaf, gendernya ya, ada alat kelaminnya. Jadi pada prasasti-prasasti awal itu yang disebut hanya wedihan saja. Dan wedihan itu selalu diberikan kepada laki-laki dan jumlahnya selalu sepasang. Di sini saya juga belum bisa memahami mengapa wedihan harus sepasang. Mungkin ini harus apa ya ditanyakan kepada ahli yang lain ya. Mengapa laki-laki pakainya harus sepasang? Kemudian kalau kain ya, ya memang disebutnya kain ya. Kain itu selalu diberikan kepada perempuan dan satuannya adalah helai. Jadi satu helai kain. Nah, nanti bisa jenisnya macam-macam. Nah, kain ada juga jadi di sini sudah saya tuliskan penyebutannya pada abad berapa hingga berapa seperti itu. Jadi kain ada yang kemudian ada yang menyebut kahin, ada yang kemudian menyebutkan ya seperti biasa orang Jawa memang suka menyingkat kalau A dan I itu menjadi E ya. Misalnya apalagi ada banyak seperti itu. Nah, kemudian juga ada disebutkan istilah tapeh. Nah, seperti yang Pak Gus berikan untuk topik saya hari ini adalah kain dan tapeh dan sebetulnya kain dan tapeh itu juga sangat menarik ya karena juga kalau di sini kita kaitkan sebetulnya dengan batik itu sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian juga ada sebutan sinjang ya dan hules yang jadi di sini saya sebutkan dulu saja. Selanjutnya ada kampuh, dodot dan wastra. Nah, di sini sebetulnya tadi kita bisa melihat di sini ada saya bagi ada beberapa kain yang untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau udihan itu selalu untuk laki-laki, kain, kahin, kain, tapeh, sinjang dan hules itu untuk perempuan, kemudian kampuh, dodot dan wastra itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa sebetulnya kain atau ken ya, ini sebetulnya adalah untuk penyebutan satu satu benda ya, yang kain atau yang kemudian bisa kita sebut sebagai tapeh itu sendiri.
atau kalau orang Jawa sekarang menyebutnya jarik, yaitu kain hasil tenunan yang eh, berupa segi empat mungkin seperti itu ya, empat persegi panjang seperti itu yang tidak dijahit menjadi satu ya, jadi bisa dililitkan di tubuh seperti itu. Dan itu memang untuk perempuan. Nah, kemudian ada istilah tapeh dan sinjang. Nah, sinjang itu sebetulnya adalah penghalusan dari kata tapeh ya. Jadi seperti itu, dan hules juga disebutkan dulu pada abad 11 hingga abad 15. Nah, hules itu sekarang sudah tidak artinya sudah tidak sama ya dengan zaman dulu. Eh, eh, yang kemudian ada beberapa orang Jawa menyebut itu ules, dan ules itu kalau fungsinya sudah berbeda lagi. Jadi bukan sebagai pakaian, tetapi kalau ules itu biasanya eh, se- seperti semacam taplak begitu ya, yang kemudian bisa digunakan untuk membawa barang. Sekarang juga sepertinya sudah tidak lazim ya, tapi waktu saya kecil itu masih banyak orang menggunakan ules ini, dan sangat praktis, bisa dilipat, kemudian bisa untuk membawa berbagai barang. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kampuh, eh, dodot dan wastra. Ini kampuh dan dodot itu hampir sama. Jadi sini sudah saya carikan terjemahannya. Dodot itu adalah pakaian adat Jawa dari kain batik atau cindai panjang. Cindai itu tadi yang sebetulnya adalah patola yang kemudian juga diadaptasi menjadi jelamprang dan nitik tadi ya. Panjang dan lebar dipakai pada upacara resmi oleh pengantin dan sebagainya. Jadi biasanya untuk pengantin atau untuk raja itu sendiri. Nah, untuk kampuh ini saya kira ini penjelasan di KBBI ini tidak begitu sama dengan yang ada pada zaman dulu, tetapi memang bukan selimut ya. Jadi kampuh itu sebenarnya juga adalah kain yang memang lebih besar mungkin terbuat dari 3 helai kain betul, yang memang mungkin nanti ibu bapak di sini ada yang lebih paham tentang penggunaan kampuh ini. Nah, kemudian untuk wastra ini eh, dari dulu sampai sekarang yang disebut dengan wastra adalah istilahnya kain-kain yang premium gitu ya. Jadi yang sangat istimewa. Saya kira seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat tadi saya sebutkan kain yang pertama kali disebut oleh orang Jawa di dalam naskah prasasti itu memang untuk perempuan. Next. Nah, jadi ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat Jawa kuno dulu ketika berpakaian. Mohon maaf ini contohnya dari arca ya, dan sepertinya ini simbol orang atas semuawan semua. Yang orang biasa sulit untuk melihat ya, tapi ada juga sebetulnya di relief Karmawi Bangga. Jadi orang zaman dulu itu kalau berpakaian itu mohon maaf dari pusar ke bawah, jadi pusarnya masih kelihatan ya. Eh, dan itu sangat lazim. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Kemudian ada juga pakaian atau yang disebut dengan kalambi, jadi kelambi yang orang Jawa bilang kelambi begitu, atau baju atau waju, eh, atau kuruk dan saput itu adalah baju bagian atas. Jadi untuk menutup di atas eh, pusar, mohon maaf. Jadi terutama untuk perempuan, tidak, ini untuk perempuan dan laki-laki dan golongan agamawan. Jadi dulu yang memakai pakaian atas itu hanya kelompok agamawan saja, seperti itu. Nah, juga ada perlengkapan pakaian seperti yang bisa kita lihat pada relief eh, Harihara yang sebetulnya adalah perwujudan dari Raden Wijaya di Candi Simping di Blitar. Sangat raya sekali, mungkin mengingatkan kita pada pakaian penari ya yang berlapis-lapis ya semacam itu. Demikian juga dengan perhiasannya. Next. Nah, ini adalah pakaian yang dikenakan setidaknya setelah zaman Islam. Kita bisa melihat bahwa kain itu juga merupakan pakaian ini busana keluarga digunakan oleh ibu, bapak, dan anak-anak ya. Juga di sini kita bisa melihat
ini kemungkinan adalah para abdi dalam yang menggunakan pakaian. Bisa dilihat kalau yang atas itu semua bajunya tertutup ya. Jadi memang ini bangsawan dan ini di abdi dalam hanya mengenakan kemben ya, seperti itu. Kemudian ada penari juga di sini. Jadi kain tadi juga bisa digunakan untuk aktivitas seni ya. Selain itu tadi ada dodot dan kampuh ya, yang terutama dodot di sini digunakan untuk raja sebagai pakaian raja ya, busana kerajaan. Kemudian juga untuk pengantin ini antara lain seperti itu. Mohon maaf saya juga lupa tidak memberikan gambar kain yang digunakan oleh rakyat biasa. Next. Ya. Jadi kesimpulannya kain itu merupakan salah satu hasil kebudayaan masyarakat Jawa berupa hasil tenunan benang yang dipintal dari kapas. Istilah kain ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa semenjak abad ke-10 secara tertulis, dan istilah itu digunakan untuk penyebutan pakaian bagi perempuan Jawa. Kain bentuknya 4 persegi panjang yang digunakan dengan cara dililitkan pada tubuh bagian bawah. Pada perkembangannya, kain untuk perempuan disebut dengan tape dan memiliki bahasa halus Sinjang. Pada perkembangannya pula terdapat kain untuk laki-laki dan perempuan yang digunakan untuk upacara tradisi. Kain yang berkualitas istimewa biasanya disebut dengan wastra. Next. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangannya, nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Masih mute, Pak. Pak Abdul Syukur, masih mute. Pak Abdul Masih Syukur. di mute, masih di mute Mas Abdul Syukur. Masih di mute. Dibuka dulu, Pak. Masih di mute, Mas. Mas Abdul Syukur masih di mute. Oh. Ivan tolong dibuka aja. Bisa nggak dari Ivan dibuka? Oh ya, Ya, oh ya sudah. ya, oke, sekarang sudah. Oke, terima kasih Bu Dr. Mazi sudah banyak memberikan penjelasan mengenai judul webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil banyak pelajaran. Saya sendiri sebenarnya sudah banyak catatan ini terkait penjelasan dari Dr. Mazi. Paling tidak kita semoga bisa punya gambaran lebih terang lagi mengenai apa yang disebut dengan tapih begitu ya. Kalau membahas ini menurut saya sangat menarik ya, oleh karena itu nanti kita akan masuk kepada sesi diskusi. Namun sebelumnya, sebelum masuk sesi diskusi agar kita menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, nanti pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, lalu kemudian atau nanti juga kalau mau ada yang bertanya langsung bisa raise hand. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya kembalikan dulu kepada MC Pak Agus mungkin akan menyampaikan terkait bursa batik dari karya-karya para pembatik. Bagaimana Pak Agus? Baik Mas Abdul Syukur, matur nuwun. Yeah. Ini kayaknya banyak yang penasaran tentang kain ya. Saya juga banyak mau nanya. Kita tunda dulu. Kita promosikan hasil karya teman-teman sedikit sebentar ya.
Terima kasih untuk sahabat batik semuanya yang mungkin baru bergabung di Zoom kali ini, bahwa setiap Zoom APPBI kita mengadakan bursa batik karya para anggota APPBI dari berbagai sentra, dari mulai Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, dan lain-lain, dengan tujuan bisa membantu penjualan ya, walaupun hanya sedikit. Kemudian hasil dari penjualan itu kita donasikan ke pembatik-pembatik yang membutuhkan di beberapa sentra batik. Semua kegiatan tersebut bisa dilihat di Instagram APBBI Official. Baik, ini alhamdulillah sudah cukup banyak yang terjual ya. Baik, ini yang nomor satu, ini ada buku karya Ibu Mesiah ya. Kalau di sini stok sih tinggal satu ya, tapi nanti kita coba yang mau pesan, kita list, nanti kan kita coba komunikasikan dengan penerbitnya. Baik, nomor dua adalah nomor satu ya tentang buku tadi ya. Monggo yang berminat silakan di list atau hubungi saya di nomornya ada di chat ya, 081292966628. Nanti akan kita list untuk pemesanan buku ini. Karena stok yang ada di saya tinggal satu page ya. Baik, untuk nomor 02, 03, 04, 05, 06 adalah batik-batik Cirebona. Monggo dengan harga 1 juta sampai 1,1. Kemudian nomor 008, 09, 10, 12, 13 ini adalah kain-kain panjang ya. Kalau orang Jawa biasa menyebutnya sinjang atau tapih ya. Secara umum ya. Itu nanti secara spesifiknya monggo bertanya dengan Ibu narasumber ya. Kemudian nomor 14, 15, 16, 17, 18 ini adalah batik-batik Pekalongan. Monggo yang berminat, harganya cukup murah, full tulis 800.000. Kemudian nomor 19, 20, 21, 22, 23 ini adalah batik Probolinggo, kombinasi dengan bordir, ada batik katun, ada dengan bahan katun sutra. Monggo harganya ada yang 1.650.000, ada yang 2.500.000. Kemudian nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 batik-batik lasem. Oh ya, nomor 25 sudah sold, nomor 29 sudah sold. Ini harganya cukup murah dari 200.000 dan 300.000. Semuanya full tulis ya. Kemudian nomor 34, 35, 36, 37, 38 ini adalah batik-batik cogan dari Solo. Ini kalau tadi saya tidak salah dengar ya, mungkin nanti bisa dijabarkan. Warna merah di Jawa adalah cenderung ke coklat. Kalau menurut saya mungkin sogan. Mungkin ngaten ya Bu Mas ya. Nah, nanti dibahas lagi lebih lanjut Ibu. Kemudian nomor 39, 40, 41, 42 ini adalah batik-batik Bandung. Monggo dengan harga, oh ini batik-batik halus ya, dengan harga 2 juta hingga 7 juta rupiah. Monggo. Kemudian 43, 44, 45, 46, 47 ini batik-batik Pekalongan. Batik-batik dalam perang. Ini harganya 450. Monggo, ini bagus-bagus sekali batik dalam perang Pekalongan. Kemudian 48, 49, 50, 51, 52 batik dari Probolinggo. Nomor 49 sudah sold dari Probolinggo, matur nuwun. Kemudian 53, 54, 55, 56, 57 dari batik Sumedang. Sumedang terkenal dengan tahunya, tetapi batiknya juga cukup bagus-bagus. Harganya murah, ini hanya 250.000. Kemudian 58, 59, 60, 61, 62 batik-batik Pamekasan. Oh ini sudah sold. 58, 61 sudah sold. 62 juga sudah sold. Matur nuwun. Kemudian 63, 64, 65, 66, 67 ini adalah batik-batik Pamekasan. Harganya 575. Monggo silakan. Kemudian 68, 69, 70, 71, 72, 72 ini ada batik-batik Jogja, kain-kain panjang dari Jogja. Kemudian 72, 73, 74, 75 ini adalah kain-kain panjang dari Tuban. Oh, nomor 75 sudah sold. Terima kasih. Kemudian 77, 78, 79, 80, 81 ini kain-kain panjang dari Cirebon. Oh ya, nomor 79 yang tersisa tinggal satu ya. Ini ada 6. Terima kasih yang sudah membeli. Kemudian 84, 85, 86, 87 ini dari Pamekasan. Monggo. Kemudian 87, 88, 89, 90, 91
dari Lasem, batik-batik Lasem. Nomor 91 sudah sold, terima kasih. Kemudian dari Bangkalan, 92, 93, 94, 95, 96, ini batik-batik Bangkalan. Kemudian 97, 98, 99, 100, 101, ini sarung-sarung dari Tuban. Monggo. Kemudian 102, 103 sampai 106 ini batik-batik dari daerah Pangandaran, dari pesisir selatan Jawa Barat ya. Nomor 106 sudah sold. Harganya murah, ada 200 ribu. 200 ribuan ya. Kemudian 107, 108, 109 batik-batik dari Lampung. Ini karya teman-teman kita dari perajin batik Lampung. Kemudian 110, 11, 12 batik-batik Solo. 112 Pekalongan, 113, 14, 15 batik Palembangan, nomor 114 sudah sold, terima kasih. Kemudian 116 sampai 119 batik-batik Cirebonan, ada Mega Mendung. Kemudian 120 sampai dengan 125 batik-batik Sampang, Sampang Madura. Kemudian 126 batik-batik dari Bandung. Nah, untuk kali ini yang bisa kami ketengahkan di bursa kali ini. Terima kasih untuk sahabat batik yang hadir di sini yang sudah berbelanja, membantu hasil karya para perajin-perajin batik dengan mengadopsinya. Terima kasih Mas Abdul Syukur, monggo dilanjutkan. Ya, sebelum Mas Abdul Syukur melanjutkan, ada yang saya mau tanyakan Bu Mas ya. Tadi itu kan ada warna merah di Jawa itu cenderung coklat ya. Apakah warna itu mengarah ke warna Sogdan? Masih di mute itu? Masih di mute? Masih di mute ya? Sampun nggih. Oke. Ya. Ya, oke. Ya, betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan terkait mengenai bursa batik. Ini betul-betul satu upaya yang cukup menarik dari APBWI karena dengan inilah dari webinar inilah kita selain tidak sekedar taklim, tetapi lebih daripada itu selain kita belajar juga kita bagian dari upaya berbagi, mengupayakan para pembatik kita bisa membuka celah ekonominya. Oke, kita lanjutkan kepada seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ini kebetulan Bu Dr. Mazi sudah ada pertanyaan dari Ibu Maya Dewi dari komunitas Biajeng Semarang terkait mengenai baju kuruk atau kalambi atau baju bagian atas yang dikenakan kaum rohaniawan pada masa Jawa klasik itu apakah bisa dikatakan sebagai bagian dari metamorfosis kebaya ya? Monggo niku mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan tersebut. Oke. Terima kasih Bu Maya. Sepertinya pernah ketemu ya kita di Kota Lama dulu. Ya, jadi tentang kuruk, ya memang ini istimewa sekali. Dulu itu kalau kita melihat juga ya di dalam perkembangan penggunaan baju bagian atas untuk masyarakat Jawa kuno, itu pada mulanya memang hanya digunakan oleh para agamawan saja. Tetapi ternyata juga para agamawan itu dan dibarengi dengan pemerintah kerajaan yaitu kemudian juga memberikan anugerah kepada orang-orang yang memelihara bangunan suci ya itu untuk diperkenankan menggunakan kuruk atau baju atasan itu ada 4 prasasti itu yang membahas tentang itu pada sekitar abad 10 ya sekitar 10 11 gitu. Nah, jadi ini sangat menarik memang karena dulu yang boleh memakai pakaian atas itu hanya para agamawan saja ya. Sementara bangsawan itu menutupi bagian atasnya menggunakan selendang. Ini sesuai dengan kesaksian orang-orang Cina yang dulu pernah datang ke Jawa ya. Nah, apakah kuruk ini ada hubungan dengan kebaya ya? Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ditanya hal semacam itu dan terus terang memang saya untuk penelitian kebaya belum apa ya belum belum saya selidiki sampai ke sana. Di sini sebetulnya ada sahabat kita, ada senior saya, Pak Adi ini yang sepertinya sudah meneliti tentang kebaya. Tetapi memang
kalau di beberapa apa di beberapa sumber itu dikatakan bahwa kebaya itu ada hubungannya juga dengan pakaian orang Arab ya. Ada abaya juga, tapi juga ada yang bilang dari Spanyol semacam itu. Nah, mungkin nanti Pak Adi, halo Pak Adi, apakah Pak Adi masih di sini? Pak Adi, Pak Adi, oh, sibuk mungkin beliau ya. Jadi eh, kalaupun kita analogkan, ya mungkin bisa jadi kemudian ada baju atasan ya yang sebetulnya tidak hanya kebaya kalau atasan karena perempuan dan laki-laki juga bentuknya berbeda. Tetapi kalau kita lihat bentuk kurung itu sama antara perempuan dan laki-laki. Jadi seperti baju yang apa ya, tidak ada lengannya ya, tidak ada lengannya seperti itu. Nah, mungkin seperti yang dipakai oleh orang India ketika memakai sari seperti itu ya, yang kemudian ditutup dengan hmm, kain ya, semacam itu. Ya, ada beberapa baik. beberapa apa namanya arca itu seperti itu. Jadi selain Durga ada juga Mahakala dan Nandiswara itu semuanya arcanya masih di Belanda. Jadi kita nggak bisa lihat langsung, kita hanya melihat fotonya saja. Ya. Saya kira seperti itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memuaskan Bu Maya. Nanti kita bisa belajar lagi. Mohon maaf. Baik, itu jawabannya Bu Maya. Semoga cukup. Kalau tidak, nanti bisa bertemu lagi. Begitu. Terus kemudian ini ada pertanyaan juga dari sahabat saya dari Universitas 11 Maret, dari Bapak Lilik Hartono. Izin bertanya kepada Bu Mazi terkait mengenai apakah ada kedekatan terkait mengenai tapis itu dengan kain tapis yang ada di kain tapih itu yang ada di Jawa dengan kain tapis yang ada di Lampung. Kebetulan kayaknya kain tapis itu juga terkait bentuknya juga serupa seperti sarung untuk wanita. Monggo Bu Mazi untuk bisa menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Hartono ya. Pak Hartono ya untuk kain tapis, tapis itu sepertinya semacam songket ya. Kalau bentuk kain tenun semua sama ya. Jadi semuanya berbentuk panjang begitu. Kemudian karena kalau kain biasanya memang tidak dijahit ya, tidak dijahit. Nanti kalau dijahit jadi bertemu antara satu dengan yang lain itu kan namanya Dari jadi sarung. sarung, bukan kain Iya. lagi. Ya, jadi seperti itu saya kira. Nah, kemudian untuk tapis atau mungkin untuk songket itu saya kira cara membuatnya sama semua, jadi nanti berupa lembaran begitu ya. Tetapi kalau memang kemudian ada juga yang kemudian dijahit itu untuk memudahkan pemakaian. Saya kira mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Begitu Pak Lili, mungkin kalau belum puas juga boleh raise hand untuk bisa menjelaskan mengenai kedudukan kain tapis. Tapi juga mungkin saya ingin sedikit ini Bu Mazi, menambahkan terkait hubungan antara kain tapis dengan kain tapis ini ya. Ya, Kedudukan monggo. antara sarung dengan kain panjang dalam hal ini kan pembedanya cuma disatukan gitu ya Bu ya, dengan dijahit gitu misalkan ya. Ya, Begitu nggih. Nah, saya tuh jadi pengen mengetahui, Bu, sejak kapan kemudian misalkan sarung itu ada, dan nanti dari kalau kita sudah mengetahui bagaimana kebudayaan sarung itu ada, sejauh mana kaitannya dengan tapih dalam hal ini atau sinjang dalam hal ini begitu. Awal ya kira-kira sudah sejauh apa sarung itu hidup dalam kebudayaan kita. Mungkin bisa menjawab begitu, Bu. Karena saya membacanya begini, Bu. Hari ini orang-orang menggunakan jari, sinjang ataupun tapih itu juga sudah mulai banyak yang dimodernisasi dengan cara apa? Supaya mereka tidak ribet. Kebanyakan ternyata kain-kain itu juga sudah mulai dijahit, Bu. Begitu. Jadi mereka tinggal pakai aja, tidak perlu digubet-gubet seperti itu loh, Bu. Ini kan ya. sekarang sudah mulai ada model begitu gitu. Monggo Bu Mazi mungkin bisa menambahkan itu. Iya, terima kasih Pak Abdul Syukur. Saya jadi malu sama Bu Indra ini. Bu Indra itu sampai sekarang masih setia berkain. Malu saya sama Bu Indra. Ada beberapa kain saya yang memang tidak saya jahit dan saya beraninya pakai itu kalau cuma waktunya sebentar.
Kalau sudah agak lama begitu, waduh, nanti sudah kedodoran karena nggak bisa diam saya itu eh, bergerak terus Iya, sehingga ya iya, begitulah jadi udar ya kalau orang Jawa bilang. iya. Ini harus minta resepnya sama Bu Indra ini biar kalau berkain tetap cantik begitu. Ya, untuk sarung, jadi memang kita semua dulu produk dari tenun itu semuanya berupa lembaran ya, baik lembaran yang tadi hanya berupa kain yang sebetulnya adalah kira disebut juga dengan jarik ya, atau kemudian ada wedihan yang untuk bapak-bapak ya. Kemudian juga ada beberapa di dalam perkembangannya itu kan kemudian ada ternyata dibutuhkan juga ada kemben, kemudian ada selendang, apalagi kemben, selendang, kemudian ada ikat, kemudian juga ada jadi semua keperluan manusia yang dari hidup sampai meninggal itu juga akhirnya kan dibuat. Jadi tidak hanya berupa jarik saja ya atau kain saja, tapi juga kalau selendang itu kan juga ada yang cuma kecil, kemudian ada selendang yang bisa buat gendong. Ya misalnya di saudara kita di Tuban itu dulu selendang yang cantik-cantik itu kan dipakai buat ngirim nasi ke sawah ya, itu bagus sekali padahal ya. Sekarang mahal ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga bisa juga selendang yang agak kecil itu bisa untuk ngedong bayi misalnya ya. Kemudian juga apa misalnya ya, jadi eh, tadi ada fungsi teknisnya tidak hanya untuk berpakaian saja, tetapi juga untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, kapan sarung itu ada? Itu pertanyaan menarik, Pak Abdul Syukur. Nah, eh, kalau saya tidak salah baca, ya, saya pernah membaca bahwa sarung itu juga ada hubungannya dengan India, terutama sarung palekat yang kotak-kotak itu ya. Dan itu eh, konon yang membawa itu adalah orang dari Gujarat. Jadi ada hubungannya dengan masalah Islamisasi ya. Nah, masih harus dicek ulang ya karena saya mungkin bacanya tidak mungkin hanya seteleraman gitu, tidak dengan jelas ya. Tapi juga saudara kita di Sulawesi Selatan, saya kok lupa sih di daerah mana itu sampai sekarang masih membuat itu juga sebetulnya adalah kain sarung yang dibuat itu dan Mandar motifnya juga mungkin ya, daerah Mandar. bukan Pak, saya Bukan. kok lupa ya. Sampai sekarang masih kok. Teman saya barusan dari sana. Bukan Mandar, Pak. Saya kok lupa ya. Maaf, maaf saya lupa sekali. Lupa tidak ingat betul. Ya itu jadi untuk sarung tadi memang ada hubungannya dengan Islam dan apa untuk laki-laki ya dan itu juga masalah mungkin masalah menjahit itu juga jadi istilah menjahit itu sebetulnya berbeda pengertiannya dengan dulu dengan sekarang. Kalau zaman dulu istilah menjahit itu hubungannya adalah dengan pekerjaan membatik. Jadi istilahnya memberi hiasan pada kain jarik gitu. Itu istilahnya menjahit. Nah, kalau menjahit yang seperti pengertian kita sekarang, zaman dulu itu namanya dinom dari kata dom. Dom itu jarum. Jadi dijarumi, didondomi ya. Istilah Jawa masih ada ya, dondon Tinggi di begitu. Dondong. Ya, jadi iya ternyata cuma saya tuh suka main kata-kata gitu aja, Pak. Jadi dulu sempat saya kira menjahit itu ya menjahit seperti zaman sekarang, ternyata beda. Jadi ada beberapa istilah yang ada apa pengertian yang berbeda. Jadi semacam itu dan tadi untuk jarum, masalah jarum kita sudah ada sejak zaman dulu ya. Jadi untuk pengolahan logam itu sudah luar biasa sekali. Jadi saya kira seperti itu, Pak Abdul Syukur. Ada hubungannya dengan budaya lain, yaitu budaya India yang dulu juga membawa agama Islam ke tanah Jawa. Baik, Bu Mazi, jawabannya ini cukup menarik. Semoga betul-betul juga menambah pengetahuan kita bersama. Saya salah lanjutnya ada pertanyaan dari sebentar Ibu, saya baca dulu. Terkait pertanyaan dari Pak Agus, terkait mengenai tadi Oke, sudah disebutkan juga tentang warna merah, itu kan tidak merah dalam artian merah hari ini, tetapi ya, ada kecenderungan berwarna coklat. Ini ya, juga sebenarnya, mohon maaf ini Bu Mazi, saya juga sudah sering menyebutkan ini. Memang kita itu, walaupun kita sering melihat akhirnya, apakah pertanyaannya dari Pak
Agus juga dijawab ditanyakan apakah juga mengarah ke Sogan warna merah ini. Nah, ini yang juga menjadi apa ya ibaratnya hipotesa saya sampai hari ini Bu Mazi begitu. Walaupun agak sedikit ini ya konteks pewarnaannya sehingga akhirnya seolah-olah menjadi batik pedalaman sekali begitu. Sementara kita mengetahui ada batik pesisir. Tetapi monggo mungkin Bu Mazi bisa menjawab mengenai warna merah ini dengan kaitannya Sogan. Monggo Bu Mazi. Oke, Pak. Terima kasih. Untuk sebentar ini ada beberapa jawaban. Oh ya, untuk warna merah tadi, ya betul Pak. Itu saya kira itu warna soga ya, karena memang di dalam prasasti selalu disebutkan warna itu dibuat dari akar mengkudu. Jadi mengkudu disebutkan berkali-kali ya, eh, dan dulu saya juga bingung. Setahu saya mengkudu itu kan pace yang nggak enak gitu ya, baunya nggak enak, tapi katanya bisa buat obat. Nah, ternyata itu semua bisa digunakan dari akar sampai semuanya dan akarnya semakin lama itu semakin tua pohonnya katanya semakin bagus warnanya, semakin gelap begitu. Jadi eh, tadi ada sebetulnya coklat tadi ya. Nah, jadi berkaitan dengan warna memang mohon maaf ada kebiasaan di Jawa ketika coklat itu disebut merah seperti yang sampai sekarang masih ada kita bisa membuktikan gula merah itu ya gula Jawa yang warnanya coklat itu. Nah, sebetulnya kata coklat itu juga pinjaman dari saudara kita bangsa asing, Pak. Jadi kalau tidak Portugis itu dari Spanyol, ada coklat. Ya, coklat itu. Nah, dari itu baru kita kemudian bisa itu adalah warna coklat. Dan tadi merah itu juga dulu juga menjadi pertanyaan saya, kenapa di dalam prasasti merah itu ada bermacam-macam. Disebut ada merah menyala, ada merah pijar. Coba menyala sama pijar bedanya apa? Kemudian ada merah dadu. Nah, tetapi kemudian pada perkembangannya ketika uh, dalam bukunya Raufar itu ya tentang batik Jawa. Nah, itu ternyata memang orang Jawa itu pintar sekali membuat gradasi warna. Ya, jadi gradasi warna itu jadi banyak sekali. Merah nanti turunannya apa dan seterusnya, termasuk campuran-campuran warna itu juga menjadi luar biasa. Jadi memang pada awalnya itu juga cuma indigo yang warna biru sampai sekarang masih ya dipakai indigo Vera itu bukan indigo yang satunya lagi ya jadi indigo yang tom itu kalau orang Jawa bilang yang nanti warnanya menjadi seperti tinta kemudian juga eh, apa mengkudu kemudian juga eh, ada warna hitam dulu saya bingung juga warna hitam itu datang dari mana ternyata kan itu Semua. karena ada fiksasi ya jadi warna dari indigo itu ketika difiksasi dikuatkan warnanya digelapkan menjadi hitam ya saya tahu Bu Ira ini salah satu pembatik dari Jepara ya seperti itu dan ternyata juga apa termasuk abu abu merang ya airnya atau kalau orang Jawa bilang apa ya tuh air apa ya yang ibu saya dulu pakai untuk keramas itu londo merang gitu ya itu juga digunakan Londo. untuk mengeluarkan warna hitam ya jadi di sini memang apa kuncinya sepertinya pada proses fiksasi yang saya yakin Bapak Ibu semua di sini para pembatik lebih paham ya saya bisanya ngomong doang ini ya jadi eh, jadi hal-hal semacam itu yang bagi saya sangat menarik termasuk penggunaan kapur saya kira kapurnya diapain. Ternyata ketika saya kekerak, kapurnya juga direndam air dulu, kemudian airnya yang digunakan untuk fiksasi semacam itu. Dan masih ada lagi beberapa apa namanya bahan yang lain, misalnya ada termasuk gula merah itu sendiri juga bisa digunakan untuk menguatkan warna dan masih ada lagi yang lain ya. Jadi memang sangat menarik. Tentu saja tentang merah tadi saya kira mungkin yang disebut merah soga itu. Lah, monggo Pak Abdul Syukur mungkin bisa lebih menjelaskan karena yang lebih terlibat Mboten, langsung di dalam mboten. proses pembatikan. Kalau saya kan cuma bisa ngomong doang, Pak. Monggo, monggo. Eh, ya, saya sedikit menambahkan terkait apa yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Manji tentang bahan pewarna dalam hari ini pewarna merah ataupun sogan begitu ya menggunakan apa tadi disebutkan akar mengkudu begitu. Nah, di sini ada beberapa cerita
pengalaman dari kawan-kawan pembatik yang saya perekam bahwa mengkudu itu bisa menghasilkan betul-betul warna merah yang kita pahami hari ini merah. Juga bisa menjadikan warna tidak merah menyerupai seperti coklat. Nah ini yang kemudian memang saya menjadi bertanya-tanya juga, sehingga kira-kira pada masa lalu apakah mengkudu ini hanya menghasilkan warna coklat atau bisa betul-betul menjadi warna merah yang kita ketahui hari ini merah. Pembedanya adalah mengenai misalkan kapan kita mengambil daripada bahan mengkudunya itu. Misalkan kulit akar mengkudunya. Sudah seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Mazi, sudah seberapa tuakah akarnya seperti itu. Diambil pada berapa senti misalkan dari permukaan akarnya itu seperti itu nanti akan mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah waktu proses daripada pembuatan warna tersebut. Ternyata waktu proses pewarnaan, pengolahan bahannya itu sendiri membuat pengaruh daripada dia akan menjadi warna apa. Menjadi warna coklat dalam hal ini sogan, atau bisa menjadi warna betul-betul merah. Ini sudah diuji oleh beberapa kawan, termasuk oleh Bayu Arya juga. Saya melihat, ternyata betul-betul bisa menghasilkan merah gitu misalkan. Tetapi kalau memang tidak tepat seperti yang tadi saya sebutkan, hasilnya memang menjadi coklat, Bu Mazi. Sehingga saya jujur masih juga akhirnya bertanya-tanya, kira-kira pada masyarakat dulu itu sampai nggak terjadi kasus seperti ini ya gitu. Jadi satu-satunya jalan saya menunggu ini Bu, menunggu dari Bu Mazi itu untuk menemukan data artefaknya seperti itu. Belum bisa menjawab yang lainnya Bu. Begitu. Itu mungkin tambahannya demikian. Saya pikir demikian ya Bu Mazi dari pertanyaan tersebut. Saya akan menyampaikan lagi pertanyaan lain. Ini pertanyaan dari Ibu, mohon maaf saya kurang kelihatan ini. Ibu Suwita Utami. Mohon maaf Bu Mazi, tapi di Bali yang saya pernah tahu adalah kain tapis lembaran yang panjangnya kurang lebih 1 meteran. Biasanya kain polos yang akan digunakan sebagai daleman untuk kain bagian bawah. Biasanya dipakai oleh perempuan. Biasanya tapis ini tidak boleh dijemur sembarangan di luar rumah karena dianggap sebagai daleman perempuan, atau disebut dengan istilah kalau orang Jawa orang Sunda menyebutnya pamali. Monggo mungkin Bu Mazi bisa menjawab pertanyaan ini lebih detail lagi. Monggo Bu Mazi. Oke, terima kasih. Ini teman saya dari Bali, Mbak Ami. Ya, ya mungkin kalau di Bali namanya tape itu kain tipis ya. Kalau di Jawa tape itu kain, ya kain jari itu namanya tape. Kemudian kalau yang kain tipis, kalau di dalam prasasti ada juga namanya tapis. Ada tapis cadar, ada juga ada beberapa kain yang mengindikasikan kainnya itu adalah kain-kain tipis yang kalau di dalam naskah kesusastraan itu kemudian digambarkan seperti uh, apa itu asap. Jadi seperti asap. Jadi tipis sekali, tipis dan nerawang begitu ya. Kalau di dalam saya membahasakannya seperti itu. Kemarin dulu sempat sering saya konsultasikan dengan beberapa dosen itu, apakah ini artinya adalah kain tipis yang terawang begitu. Ya disebut ada beberapa jenis tapis. Kemudian ada saya kira ada kain-kain yang dari Melayu itu yang bentuknya tipis-tipis seperti itu yang semacam ya seperti disaring seperti itu. Jadi uh, saya tidak tahu Mbak Ami, itu mungkin ada perbedaan penyebutan ya antara Jawa dengan Bali. Karena kalau yang di Jawa tapeh itu ya kain, ya jarik, ya sinjang itu. Jadi kalau di Jawa seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih Bu Mazi. Semoga cukup bisa menjawab Bu Utami yang ada di Bali ini.
Ini juga ada, mungkin ini ada ini Bu, penjelasan tadi terkait mengenai sarung yang ada di daerah Sulawesi, apakah mungkin Oh, Donggala itu Bu, gitu, gitu. Bahwa gimana? kain mungkin itu Bu, Donggala nggih, leres napa mboten? Saya kok lupa ya, Pak. Ya, Lupa. mungkin sekitar, ya memang sepertinya kain-kain sutra semacam itu. Ya, jadi bisa, kalau di Jawa itu kan memang menurut penelitiannya si Raffles juga bahwa di Jawa itu tenun sutra nggak ada, peternakan sutra selalu gagal gitu kan. Tapi kalau di Sulawesi sampai sekarang juga masih ada ya apa sarung sutra itu. Iya, mungkin tapi bukan Donggala, Pak. Ya, saya kok lupa sih namanya. Ya, nanti Baik, PR Ibu. baik PR ya itu kalau jadi untuk PR. saya. Ya Ah, ini apa? ah, ini Saya betul-betul ya, masih ada beberapa pertanyaan yang menarik ini Bu masih monggo Pak. begitu. Oke, ini ada pertanyaan juga kaitannya mengenai ini. Tadi ketika penjelasan pertama dari Bu Mazi terkait mengenai bahwa kain itu dipakai ada yang menutupi tubuh secara penuh, ada yang hanya sebagian saja di bawah pusar dan sebagainya. Terus kemudian digambarkan bahwa ada stratifikasi sosial seperti itu. Kebanyakan kain yang dipakai secara di dalam tubuh secara penuh itu anggaplah disebut sebagai dipakai oleh kaum agamawan. Pertanyaan saya adalah, apakah ini terkait betul-betul karena stratifikasi sosial dan apakah betul hanya sekedar sosial? Apakah tidak terlibat di dalamnya itu terkait mengenai pengetahuan karena kalau dipakai oleh agamawan mungkin di dalam agama ada penjelasan penggunaan daripada kain itu menutupi tubuh sebab karena mungkin misalkan aurat dan sebagainya gitu misalkan. Hmm, Sementara itu mungkin ya saya mohon bisa diberikan penjelasannya oleh Bu Mazi. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dihubungkan sama aurat, ya Allah Pak. Kalau lihat candi di Jawa Tengah, malu loh Pak. Atasnya itu ndak ada tutupnya. Dulu saya kira baju atasnya itu sangat tipis, ya. Tapi ternyata memang baju atas itu tidak dipakai, kecuali itu tadi para agamawan. Jadi hanya sedikit sekali dulu itu yang memakai baju bagian atas. Dan itu ternyata tidak hanya ada di Jawa, itu biasa terjadi di Asia Tenggara. Jadi ada salah satu buku tentang sejarah sosial ekonomi, kalau tidak salah tulisannya Wycliffe itu, eh, beliau menceritakan kisah tentang di dalam apa perdagangan itu ya, akhirnya diketahui bahwa bangsa di Asia Tenggara itu memang terbiasa seperti itu. Mereka hanya berpakaian itu pada tubuh bagian bawah, di bawah pusar saja, pusar ke bawah. Nah, kemudian yang di atas itu ya memang tidak pakai baju. Mungkin kita di Hmm. masyarakat kita, mohon maaf, di Bali itu awal abad 20 kan juga masih seperti itu. Jadi atasnya Hmm. itu masih eh, ya tidak pakai baju. Jadi seperti itu. Dan kemudian juga kalau anak-anak terutama anak laki-laki tidak disebutkan anak perempuan ya, itu malah telanjang. Dan di dalam prasasti juga, Hmm. oh kok prasasti, di relief Karmawi Bangga di Borobudur ada beberapa gambar atau relief yang menggambarkan anak laki-laki itu ya betul-betul telanjang dan mohon maaf kelihatan itu alat kelaminnya. Ya, jadi sebetulnya apa ya mungkin gaya hidup gitu ya gaya hidupnya kita itu serupa juga dengan saudara-saudara kita di Asia Tenggara. Kemudian kita bisa berpakaian sampai tertutup seperti sekarang ini juga karena adanya perubahan-perubahan apa budaya yang dibawa oleh orang-orang asing itu ke negara kita ya. Termasuk misalnya akhirnya kemudian baju baju itu semua dipakai oleh semua orang ya, tidak hanya oleh para agamawan itu saja. Kemudian tadi terkait dengan masalah stratifikasi sosial. Di sini kalau di dalam prasasti kita bisa melihat bahwa kain itu ada yang murah, ada yang mahal, ada yang dari produk lokal dan ada yang dari produk luar negeri. Yang menjadikan menarik bagi saya
orang dulu ternyata sudah cerdas. Jadi ketika ada kain yang diinginkan mau diberikan kepada bangsawan misalnya ya, karena waktu itu tidak tersedia kainnya, maka yang diberikan adalah sejumlah uang sebagai pengganti kain itu dan menggunakan mata uang emas. Jadi bisa kita ibaratkan sampai sekarang pun emas itu mahal harganya. Kalau beratnya sekian, tentu ya memang eh, kain itu sangat mahal karena ada yang kain yang istilahnya buat wetan. Buat wetan itu buatan daerah-daerah di sebelah timur Pulau Jawa. Jadi ada beberapa apa namanya eh, industri tenun ya di daerah timur Pulau Jawa itu antara ya ada di Bali, ada di Bima, Lombok itu semacam itu termasuk kain-kain mahal karena sampai sekarang kita bisa melihat bahwa kain-kain mereka memang bagus. Kemudian juga ada kain-kain yang misalnya dari India, kemudian ada dari eh, Cina itu tidak pernah dituliskan. Jadi menggunakan istilah ekonomi rupanya. Jadi orang Cina itu sering disebut sebagai bangsa utara. Jadi Ken Botlor, kain buatan utara. Nah, ternyata ketika saya pelajari dari sejarah apa namanya perdagangan, utara itu adalah Cina karena kita kalau mau ke Cina itu dulu kalau apa perahu itu harus pakai ini angin yang menuju ke utara dan kita adalah bangsa selatan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kain-kain yang dari luar negeri semacam ini bisa kita ketahui itu stratifikasinya tinggi karena itu adalah untuk para bangsawan. Dan untuk orang-orang lokal atau untuk orang biasa itu biasanya hanya disebutkan kain begitu saja atau wedihan begitu saja tanpa mungkin itu dari mana atau yang jenisnya apa. Jadi seperti itu. Selanjutnya kalau di dalam relief kita bisa melihat bahwa orang yang bangsawan itu pakaiannya ke bawah. Jadi sampai apa ya? Sampai kaki ya, tertutup semua seperti itu. Kemudian ada pakaian apa perhiasan yang raya. Nah, pada orang-orang yang apa mungkin status sosialnya lebih rendah, pakaiannya itu nggak sampai bawah. Jadi mungkin hanya se apa namanya selutut atau bahkan di atas lutut ya. Itu jadi eh, pada zaman dulu kalau semakin rendah sosialnya, maka pakaiannya itu semakin sedikit tidak menutup tubuh gitu ya. Nah, semakin tinggi status sosialnya, maka semakin tertutup. Jadi seperti itu. Kecuali yang atas. Yang atas memang apa namanya tidak memakai pakaian. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mencari materi perkuliahan. Mohon maaf ya, saudara kita di suku anak jalan sampai sekarang juga masih ada yang hanya memakai apa ya mungkin disebut kancut seperti itu kah yang hanya menutupi alat kelaminnya saja terutama untuk laki-laki tapi yang perempuan sudah ditutupi ya jadi seperti itu jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang dari pakaian selain mungkin bahannya kemudian juga kita bisa melihat seberapa panjang dia memakai ya itu bisa menunjukkan eh, status sosial tadi. Terima kasih. Oh, Mas Abdul Syukur. Ini Mas Abdul Syukur. Mungkin terganggu ya, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Maya yang saya lihat di chat ya, Bu. Oke. Satu pertanyaan lagi, Bu Messi. Sejak kapan istilah jarik digunakan untuk penyebutan kain untuk perempuan atau laki-laki juga? Oke. Ya, terima kasih Bu Maya. Tadi di dalam PPT saya sudah menyebutkan bahwa jari itu sudah dipakai, sebentar saya cek lagi, jari atau tapeh ya. Kalau tapeh abad 10 ya. Jadi kalau jari itu penyebutan jari itu sudah pada masa Islam. Jadi sudah sekitar abad setelah abad 15. Saya kira seperti itu. Dan jari itu memang digunakan untuk perempuan ya. Kalau laki-laki apa ya istilahnya? Jari juga kah? Bebet ya sepertinya. Jadi memang ada penyebutan untuk laki-laki dan perempuan.
Mohon maaf kalau saya masih ada kekurangan. Baik, matur nuwun. Mas Abdul Syukur sudah bisa? Kalau gitu saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Ki Demang Malang. Dari kajian arkeologis kain pada ragam artefak dan arca yang diteliti, tentu ditemukan ragam motif yang sekarang diberi penamaan. Kira-kira motif tersebut ada pada arca apa, arca itu di daerah mana, dan sebagainya. Mungkin agak paham nggak, Bu? Ya, Ya, paham sekali, Pak. Nggih, nggih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi di dalam slide saya, antara lain saya apa namanya, saya contohkan motif kawung. Jadi motif kawung itu sangat, kalau mungkin saya pakai booming begitu ya, sangat booming itu pada sekitar abad 12 ya. Itu bisa kita lihat pada berbagai arca pada abad itu ya, misalnya yang tadi sudah saya eh, pada slide saya juga ada eh, apa namanya, arca dari eh, Raja Majapahit, Raden Wijaya ya. Itu jelas sekali di situ menggunakan, kalau Rauhar mengatakan itu sudah menggunakan canting cerat dua. Jadi kita bisa melihat garisnya itu ada dua. Jadi kemungkinan memang sudah zaman dulu untuk membatik itu juga menggunakan canting ya, karena memang sebetulnya eh, masyarakat kita itu sudah memahami bagaimana cara membuat benda-benda logam sampai yang kecil-kecil sekalipun itu kita sudah punya kepandaian itu. Jadi yang dulu yang sering saya perhatikan itu adalah adanya ini model kawung ini, dan kawung itu ada bermacam-macam ternyata, tidak hanya satu macam, itu ada di berbagai apa namanya, arca. Nah, kemudian sebelum itu ada yang lebih tua lagi, yaitu adalah sebetulnya adalah jelamprang ya, atau patola. Jadi motif patola itu juga pada abad 9 pada di, eh, di, di dinding candi ya, abad 9 itu sudah banyak motif-motif patola itu ya di dinding candi, ada di Candi Prambanan, kemudian di Candi Sewu, ternyata juga di Gedong Songo ya. Jadi pada candi-candi tua itu biasanya bentuknya lingkaran-lingkaran, termasuk candi-candi di Jawa Timur. Dulu ketika saya belum mempelajari, saya heran kenapa ada motif buletan-buletan semacam ini ya, bulat-bulat begitu. Nah, ternyata itu adalah adopsi dari uh, motif patola yang dulu memang sudah diperdagangkan sejak lama. Jadi motif patola itu adalah salah satu motif kain tenun apa, ikat ganda yang dibuat di India ya. Dulu sebetulnya menggunakan sutra ya. Tetapi kemudian eh, bisa kita adaptasi antara lain itu yang dibuat oleh Pak Abdul Somad sama Pak Abdul Wahab itu ya, ada Jelambrang dan Nitik. Nah, kemudian nanti di Bali tetap menjadi ikat ganda, dan di Indonesia Timur itu hanya ikat saja ya. Jadi tetapi motifnya masih tetap sama. Nah, jadi di sini kita kalau melihat perjalanan atau perdagangan kain ya, itu luar biasa sekali. Termasuk misalnya di dalam salah satu tulisannya Jan Wisawan Christie itu menyebutkan bahwa pada abad 10 sampai 13 itu terjadi ledakan perdagangan kain. Nah, di sini eh, para apa namanya, pedagang itu juga membawa membawa serta ini para perajinnya atau penenunnya itu yang kemudian dibawa ke Jawa, sehingga kemudian di Jawa itu juga terpengaruh oleh orang asing ini, termasuk di dalamnya adalah penggunaan warna yang nanti setelah abad 11 itu warna itu banyak sekali, tidak hanya biru, hitam, sama merah ya, tetapi juga ada kuning, ada hijau, dan macam-macam warna lagi yang lain. Dan rupa-rupanya ini terkait dengan tadi orang-orang India yang memang menguasai warna lebih beraneka macam. Dulu ketika saya ke rumahnya Pak Abdul Wahab, bapaknya itu sempat menceritakan bahwa di India memang warna itu luar biasa sekali. Saya kira seperti itu. Jadi untuk apa namanya, termasuk sebetulnya ya ada beberapa tulisan saya juga tentang kawung ya. Ternyata kawung itu bukan milik kita asli ya. Jadi kawung itu sebetulnya adalah motif yang apa namanya,
dibawa oleh para pedagang tadi ya dari sebetulnya Cina itu lebih dahulu memiliki apa motif ini. Ya, jadi saya kira banyak sekali yang terkait dengan apa budaya asing ya, yang kemudian istilahnya ada Jawanisasi menjadi milik kita sendiri. Jadi seperti kawung yang kemudian ada filsafahnya secara Jawa ya, yang sebetulnya itu adalah kain yang diperdagangkan oleh Cina maupun apa oleh orang India yang sampai ke Mesir ya pada abad 13 sudah ada motif kawung sampai di Mesir itu. Jadi eh, saya kira itu antara lain ada yang sangat menarik bagi saya yang sudah saya apa pelajari itu adalah tentang kawung dan jelamprang ya. Jelamprang itu di Pekalongan, kemudian kalau nite itu di Jogja yang sebetulnya berasal dari motif patola. Ada artikel saya, silakan kalau mau dicari. Monggo. Saya kira itu Pak. Baik, Bu Mazi, jelasan dari pertanyaan Pak Agus cukup menarik, bagus sekali ini. Lalu kemudian, ini Pak Agus sampai jam berapa ini kira-kira Pak Agus? Ya, mungkin Ini yang pertanyaan bertanya terakhir aja. semakin... Pertanyaan Oke, terakhir kayaknya ada pertanyaan di chat terakhir. dari Pak Dimas ya. Ya, yang ada di chat ini Ya, ada bertanya Pak Dimas. dari Mas Dimas. Terkait penggunaan bahan serat alam yang cocok, Bu, untuk kain kita ini ke depan, kira-kira bahan serat yang baik apa? Kita mengetahui bahwa Indonesia ini dulu disebut dengan jalur sutra atau kemudian juga jalur swastra. Dalam hal ini juga terkait kekayaan daripada serat-seratnya dalam hal ini untuk bahan kain. Mungkin secara arkeologis dan sejarah Bu Mazi bisa menjelaskan kira-kira serat apa yang cocok, serat apa yang baik untuk membangun itu. Ya, terima kasih Monggo, Pak Bu. Abdul Syukur. Ini pertanyaan yang berat ini. Ya, kalau kita melihat nenek moyang kita dulu banyak yang sejak zaman prasejarah itu sebetulnya eh, pembuatan kain dari serat pisang. Ya, ada jenis pisang tertentu yang apa digunakan untuk membuat kain dan itu juga di daerah Taiwan itu banyak sekali apa kain-kain yang dari situ itu menurut apa penelitiannya Bellwood ya seperti itu dan eh, sebetulnya kemarin juga ada salah satu permintaan dari salah satu dosen saya, Bu Popi itu agar saya bisa memberikan rekomendasi tentang hal ini ya. Tetapi karena saya kan bukan apa namanya, bukan yang terjun di dalam pertekstilan ini, jadi saya juga eh, ya mungkin hanya bisa memberikan gambaran bahwa ada selain kapas ya itu ada beberapa jenis serat yang bisa digunakan untuk membuat kain ya. Tadi antara lain yang sepertinya sudah teruji cukup lama itu pisang itu ada jenis pisang tersendiri ya. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu ada teman saya di Jepara itu membuat dari serat nanas tapi agak kaku ya. Itu saya kira seperti itu dan termasuk di dalam apa namanya di dalam penelitian saya itu juga serat ini waru pohon waru itu juga digunakan ya. Hanya saja memang bentuknya seperti apa saya kurang tahu. Nah, kalau untuk kulit kayu itu ada beberapa saudara kita yang memang menggunakan sampai sekarang ya membuat kain dari kulit kayu itu menggunakan pohon-pohon semacam itu di Sulawesi masih masih ada sampai sekarang ya. Dan katanya sih lemes begitu, tapi saya belum pernah memegang. Kalau yang saya pegang itu kok agak kaku gitu ya. Jadi mohon maaf, saya belum bisa memberikan masukan yang lebih bagus lagi, tetapi memang kita ada beberapa serat yang bisa menggantikan kapas, mungkin ya tidak hanya kapas saja, tetapi ada tadi ada serat apa namanya pisang, kemudian ada nanas, ada waru, kemudian beringin juga dan beringin putih kalau tidak salah. Kemudian ada juga beberapa lagi yang lain yang mungkin saya harus banyak belajar lagi ya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mazi atas penjelasannya. Saya pikir ini pertanyaan sudah banyak sekali dan saya sendiri juga ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan, tetapi karena waktu yang sudah hampir jam 12, sehingga mungkin nanti di ruang lain aja untuk bisa saya tanyakan ke Bu Mazi langsung, begitu.
sahabat pemirsa webinar APBBI yang saya cintai, mungkin tidak panjang lebar, bahwa semoga apa yang kita upayakan bersama ini banyak menjadi pengetahuan kita bersama. Satu catatan dari saya bahwa penjelasan dari Bu Mazi terkait mengenai kain dan tapis ini juga terkait mengenai bagaimana kita memahami periodisasi bahasa, bahwa kita melihat perubahan-perubahan bahasa daripada wastra kita ini dibaca berdasarkan juga ada waktu yang merubahnya seperti itu, sehingga memang kita perlu jeli untuk melihat perubahan ini. Dan sekali lagi ini bisa dijawab sebab karena kita mengembangkan pengetahuan batik kita itu dengan multi pengetahuan yang lebih luas lagi. Semoga melalui webinar ini kita betul-betul mendapatkan banyak pengetahuan, tambah kekuatan kita untuk terus bisa melestarikan batik kita. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Mazi yang sudah mengupayakan diri memberikan penjelasan kepada kita semuanya, pemirsa webinar ini, terhadap mengenai dunia wastra kita, khususnya mengenai kain tapi. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selaku moderator, mungkin banyak kata-kata yang tidak berkenan, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya hantarkan untuk dijawab oleh Bu Mazi. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada MC. Monggo Pak Agus. Baik, matur nuwun. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Ivan bisa dipandu, mohon bisa dibuka gitu. Baik, terima kasih buat seluruh sahabat batik semuanya, terkhusus buat Ibu Siti Masya dan juga sahabat saya Mas Abdul Syukur yang hari ini sudah berkenan untuk memberikan paparan dan memandigani Zoom kali ini. Seperti biasa untuk Zoom yang akan datang, insya Allah kita akan bertemu dengan tema-tema yang menarik lainnya. Ditunggu informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam canting. Salam canting, salam budaya. Recording stopped.